Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Post Horror. Channel yang membahas tentang cerita-cerita horor dan cerita-cerita mistis. Untuk kalian semua yang baru saja menemukan channel ini, mungkin di beranda, kalian bisa subscribe untuk mendapatkan update-update video terbaru soal cerita-cerita horor di channel kami. Dan untuk kalian yang sudah mengikuti kami sampai episode kali ini, kami ucapkan terima kasih atas kesetiaan kalian menonton video-video kami. Nah, untuk episode kali ini saya mendapatkan cerita ini dari salah satu subscriber kami yang mengirim cerita ini kepada kami. Sebut saja nama subscriber ini adalah Mas Rama. Jadi Mas Rama ini bercerita mengalami kejadian horor ini sekitar tahun 2016 saat dia sedang bekerja di salah satu perusahaan kereta api di Indonesia. Mas Rama ini kebetulan waktu mengalami kejadian itu mendapatkan shift kerja malam hari. Jadi dia berangkat setelah maghrib. Dia berangkat setelah maghrib ke tempat kerjanya di salah satu stasiun. Nah, setelah dia berangkat kerja sampai di tempat kerjanya ini, di situ di waktu itu masih belum ada keanehan atau kejanggalan yang terjadi pada Mas Rama. Situasi masih berjalan normal seperti biasanya. Nah, di tempat kerjanya itu ada salah satu petugas juga yang bernama Pak Broto. Kita sebut saja namanya Pak Broto. Kemudian Mas Rama ini dengan Pak Broto ini mulai berbincang-bincang. Menyapalah Mas Rama ini kepada Pak Broto. Gimana Pak? Sehat? Kemudian Pak Broto menjawab, sehat Mas Rama. Mas, kira-kira Mas pernah nggak mengalami hal mistis di sini? Kemudian Mas Rama menjawab, enggak itu Pak, hal mistis apa? Mas Rama terheran karena dari informasi Mas Rama juga tidak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh di tempat kerjanya. Perasaan selama ini saya nggak pernah mengalami hal mistis-mistis di sini. Maksudnya hal mistis seperti apa Pak? Kemudian Pak Broto membalas, sebetulnya saya pernah Mas mengalami kejadian mistis waktu saya kerja di sini. Mas Rama masih kebingungan, maksudnya bagaimana Pak? Kemudian Pak Broto ingin menceritakan cerita ini, namun dia meyakinkan Mas Rama terlebih dahulu. Saya mau cerita Mas, tapi kan ini sedang shift malam. Saya takutnya Mas Rama ketakutan mendengar cerita saya. Kemudian Mas Rama menjawab, nggak apa-apa Pak, saya kan tidak percaya hal begituan, jawab Mas Rama. Lalu bermulailah Pak Broto ini menceritakan kisahnya ketika bekerja di tempat ini. Pak Broto berbicara pada Mas Rama, ya ini Mas, saya punya pengalaman mistis waktu saya kerja di sini. Sebenarnya pertamanya juga saya tidak merasakan ada yang aneh. Saya juga tidak merasakan hal-hal janggal Mas di sekitar saya ini. Normal, seperti hari-hari kerja biasanya, normal. Tapi semakin malam saya mulai merasa hawa itu tidak enak. Saya mulai merasa hawa ini seperti membuat saya merinding, gitu kata Pak Broto. Tapi ya cuma hawa-hawa seperti itu Pak Broto tidak menghiraukan, kata Pak. Saya ya nggak menghiraukan Mas, saya tetap kerja saja seperti biasanya. Mungkin pada waktu itu saya cuma kurang enak badan atau ya yang lain sebagainya, saya tidak.
menganggap serius hal itu. Nah, tapi semakin dia ingin tidak menghiraukan rasa merinding itu, semakin lama dia semakin merinding, semakin merasakan hawa-hawa yang tidak enak pada waktu malam itu dia bekerja. Nah, Mas, Mbak Pak Broto, makin lama Mas, saya semakin merasa ada hawa-hawa tidak enak. Jadi bulu kuduk saya ini seperti merinding Mas, ketika saya sedang berpatroli. Terus Mas Raul jawab, apa iya Pak? Gitu ya. Tapi sebenarnya saya juga nggak percaya sih Pak cerita seperti itu. Soalnya saya juga belum pernah mengalami sendiri. Dan Pak Broto menjawab, ya sudah, Mas Rama kalau tidak percaya tidak apa-apa. Cuman saya mengingatkan untuk hati-hati saja ketika shift malam eh, bekerja di sini. Oh gitu Pak, Mas Rama. Baik Pak. Nah, setelah mereka mengobrol cukup lama ini, tibalah waktunya Pak Broto ini berpatroli. Namun hanya Pak Broto sendiri, Mas Rama ini tiba waktunya untuk beristirahat. Nah, daripada Mas Rama tidak ada kegiatan, Pak Broto ini bermaksud untuk mengajak Mas Rama untuk menemaninya berpatroli. Karena jujur saja katanya Pak Broto ini masih sedikit takut karena pengalaman mistis yang dia rasakan pada waktu itu. Dan Pak Broto mengajak Mas Rama untuk menemaninya. Mas Rama, sepertinya saya mau patroli. Mas Rama mau ikut nggak? Daripada di sini nggak ngapa-ngapain, mending ikut saya patroli. Soalnya saya juga masih agak takut Mas soal pengalaman saya yang kemarin-kemarin. Oh gitu Pak, boleh, ayo saya temani patroli. Nah, berpatroli lah mereka berdua itu di sekitar area gerbong-gerbong kargo, gerbong-gerbong kereta yang tidak terpakai, yang sudah tidak terpakai. Ketika mereka berdua sedang berpatroli di sana, tiba-tiba Pak Broto nyeletuk kepada Mas Rama. Mas, sepertinya saya ketinggalan sesuatu. Saya mau ambil dulu ya Mas. Mas Rama tunggu di sini aja, nggak usah ikut. Daripada nanti capek. Oh ya Pak, silahkan saya tunggu di sini, jawab Mas Rama. Nah, karena Pak Broto meninggalkan Mas Rama sendiri untuk mengambil barang yang ketinggalan tadi, Mas Rama pun menunggu Pak Broto sambil bermain handphone. Nah, sembari menunggu Pak Broto sambil bermain handphone ini, tiba-tiba Mas Rama merasakan sesuatu yang aneh. Namun pada awalnya Mas Rama ini tetap menghiraukan sesuatu yang aneh tersebut. Paling ini cuma gangguan misalnya hawa dingin buat tidak enak badan atau semacamnya. Nah, semakin dia lanjut bermain HP dan tidak menggubris hawa-hawa tidak enak tersebut, semakin lama hawa-hawa tersebut semakin membuat dia merasa merinding, semakin merasa dia itu seperti ketakutan di situ. Kemudian dia melanjutkan patroli saja, melanjutkan jalan daripada main HP. Semakin terbawa perasaan yang tidak enak ini, dia melanjutkan jalan untuk memeriksa gerbong-gerbong di sana. Saat dia memeriksa gerbong-gerbong di sana itu, tiba-tiba dia melihat ada seperti putih-putih dari salah satu gerbong yang terbuka posisinya pada waktu itu, terbuka pintunya. Penasaran dia, putih-putih apa itu? Gumam dia. Setelah dia
mendekat, semakin penasaran. Dan ketika ia berada cukup dekat di bagian gerbong yang terbuka itu, ternyata tertampaklah sesosok pocong yang dia lihat di dalam gerbong itu. Sontak dia kaget, terkejut, dan otomatis dia mematung. Dia tidak bisa bergerak. Dia seperti benar-benar seperti orang yang ketakutan melihat, apalagi dia melihat itu adalah pengalaman pertamanya, karena sebelumnya dia tidak pernah melihat hal-hal penampakan mistis seperti itu. Nah, dia mematung cukup lama hingga Pak Broto yang tadi mengambil barangnya yang kelupaan tadi kembali dan menegur Mas Rama. "Mas, kenapa kok diam aja di sini? Ada apa?" Mas Rama menjawab dengan terbata-bata. "Ini Pak, tadi saya melihat ada pocong di sini." Mas Rama. Pak Broto kemudian menjawab, "Bener Mas, yakin Mas nggak salah lihat? Di mana Mas?" Mas Rama menjawab, "Ini Pak, di sini, di gerbong ini, yang pintunya terbuka ini." Nah, kemudian untuk memastikan lagi Mas Rama ini tidak sedang berhalusinasi atau apapun, maka Pak Broto ini mengecek ke gerbong yang terbuka tadi. Sebetulnya Pak Broto ini juga takut, tapi karena ingin memastikan apakah Mas Rama ini benar melihat penampakan atau tidak, Pak Broto mengecek. Setelah dicek, Pak Broto pun keluar. "Mas, sudah saya cek Mas, tidak ada apa-apa." Kemudian Mas Rama, "Tapi benar Pak, tadi di sana saya melihat pocong." Dan Pak Broto bilang kepada Mas Rama, "Ya sudah Mas, mungkin dia sudah pergi. Tadi kan saya juga bilang hati-hati Mas ketika bekerja di sini pada waktu shift malam. Sudah, kita kembali saja. Saya juga merasakan perasaan yang tidak enak di area ini." Mas Rama menjawab, "Sudah Pak, kita kembali saja." Dan mereka berdua kembali ke tempat kerjanya sembari menahan rasa takut si Mas Rama ini karena habis melihat penampakan pocong. Nah, karena setelah itu setelah mereka kembali itu ternyata shift mereka itu sudah hampir habis, sudah hampir menjelang subuh, maka Mas Rama pun pulang. Sebelum Mas Rama ini pulang, sebenarnya di sana Mas Rama sudah merasakan tanda-tanda badannya ini seperti tidak enak badan, seperti dia merasa tidak enak badan. Tapi dia tidak menghiraukan itu, maka dia langsung saja kembali pulang. Nah, setelah di rumah ternyata benar saja dia mengalami demam tepat setelah kejadian dia melihat penampakan itu. Dia mengalami demam dan dia sempat absen masuk kerja selama 2-3 hari. Nah, karena dia sampai absen cukup lama, maka teman-temannya ini khawatir, merasa khawatir, maka teman-temannya ini mulai ingin menjenguk Mas Rama. Termasuk Pak Broto juga ingin menjenguk Mas Rama. Dan selang beberapa hari mereka sampai di tempat Mas Rama, dan Pak Broto ini menanyakan kepada Mas Rama, "Gimana Mas keadaannya? Mas nggak masuk sampai beberapa hari, sampai 3 hari?" Kemudian Mas Rama menjawab, "Iya Pak, saya masih demam sejak kejadian penampakan itu. Saya juga tidak tahu kenapa Pak, saya merasa badan saya sakit-sakitan, bahkan saya sampai menggigil demamnya." Pak Broto mengira-ngira,
Nah, sebelumnya mohon maaf kepada penonton semua karena tadi kami mengalami gangguan teknis. Karenanya videonya harus di-cut. Oke, mari kita lanjutkan. Tadi sampai di Pak Broto menanyakan keadaan ke Mas Rama ya. Nah, jadi Pak Broto ini menanyakan kondisi Mas Rama. Kenapa Mas kok bisa sakit? Apakah karena Mas Rama melihat penampakan kemarin yang waktu Mas Rama ikut patroli sama saya itu? Dan Mas Rama menjawab, iya Pak, sepertinya sakit saya ini karena melihat penampakan itu. Soalnya sebelumnya keadaan saya masih sehat, tidak mengalami sakit apa-apa, tapi setelah melihat itu tiba-tiba keadaan saya langsung menjadi tidak enak badan, demam, sampai absen, tidak masuk kerja. Nah, karena mendengar pernyataan Mas Rama tersebut, Pak Broto pun menjawab, sepertinya Mas, ini bukan sakit biasa, ini bukan sakit yang bisa ditangani oleh dokter biasa. Jadi gini Mas, saya punya kenalan yang bisa yang sepertinya bisa mengobati penyakit Mas Rama ini. Kemudian Mas Rama menjawab, boleh Pak, saya juga sudah tidak tahan dengan sakit saya ini. Kalau bisa bawa orang itu ke sini Pak. Nah, setelah Mas Rama setuju dengan usul Pak Broto tersebut, maka keesokan harinya Pak Broto membawa kenalannya ini, ya sajalah orang pintar ini, dibawa Pak Broto ke tempat Mas Rama untuk mencoba mengobati sakitnya Mas Rama. Nah, setelah sampai di rumah Mas Rama ini, kemudian si orang pintar ini melihat Mas Rama. Mas, seperti yang saya lihat, sepertinya ini Mas diikuti oleh pocong. Mas Rama pun kaget. Yang benar, apakah ini pocong yang waktu saya lihat ketika saya patroli, waktu saya shift malam? Kemudian si orang pintar ini menjawab, sepertinya iya Mas, ini mengikuti masnya dari tempat kerja sampai pulang ke rumah. Makanya Mas Rama bisa sakit-sakitan seperti ini, memang tidak enak badan sampai beberapa hari. Terus Mas Rama menjawab, lalu gimana Pak solusinya agar saya bisa sembuh dari sakit-sakitan saya ini? Kemudian setelah mendengar itu, si orang pintar ini langsung menjawab, ya Mas Rama tenang saja, saya akan melakukan semacam doa-doa untuk mengusir gangguan makhluk halus yang mengikuti Mas Rama ini, kata orang pintar. Nah, setelah Mas Rama juga setuju dengan usulan si orang pintar ini, sudah orang pintar ini melakukan semacam bacaan doa-doa yang ia bacakan di segelas air putih. Kemudian dia bacakan doa-doa, lalu diberikan gelas putih itu kepada Mas Rama. Kemudian Mas Rama meminum air itu sampai habis. Dan setelah itu si orang pintar ini bilang, sudah Mas Rama sudah meminum obat yang saya berikan ini. Tunggu sampai beberapa hari, insya Allah Mas Rama akan pulih. Kemudian Mas Rama menjawab, ya Pak, terima kasih atas obatnya. Kemudian setelah itu selang 1-2 hari,
benar saja Mas Rama pulih dari sebelumnya yang sakit-sakitan, yang menggigil hebat itu, setelah meminum itu selang 2 hari Mas Rama pulih dan bisa, kembali bekerja seperti, sedia kala. Nah, eee, jadi itulah tadi cerita salah satu cerita yang dikirim oleh subscriber Pos Horor ini. Nah, apabila kalian suka dengan cerita yang, saya bawakan tadi, kalian bisa like, kalian bisa komen, dan kalian juga bisa share ke teman-teman kalian juga yang sama-sama menyukai cerita horor agar mereka juga bisa, eee, menikmati cerita horor ini. Dan juga untuk kalian yang mungkin punya cerita horor dan ingin, dikirimkan kepada kami untuk dibawakan di episode-episode selanjutnya, kalian bisa kirim melalui email atau melalui, Instagram kami yang sudah kami taruh di deskripsi. Nah, oke, itu saja untuk episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton sampai saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.